Malam ini, kita mulai kisah tentang perempuan-perempuan istana. Mereka yang hidup di antara keindahan dan keterasingan, di balik dinding megah tempat dunia tampak berkilau, tapi suara mereka jarang sampai keluar. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menggambar di buku sketsa, atau sekadar berbaring di kamar, ditemani suara kipas yang berputar lembut. Tolong tulis di kolom komentar beserta jam berapa kalian mendengarkan cerita ini. Aku senang membacanya. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami dunia yang dipenuhi sutra, dupa, dan rahasia. Tempat di mana senyum bisa menyelamatkan nyawa dan diam bisa berarti kekuasaan. Bayangkan sebuah pagi di Istana Majapahit. Kabut masih menempel di taman dan suara gamelan lembut terdengar dari kejauhan. Bunga melati disusun rapi di pelataran batu dan air mancur kecil berkilau di bawah sinar matahari pertama. Istana terlihat seperti surga kecil di bumi. Setiap daun, setiap ukiran, setiap langkah kaki diatur untuk menyenangkan mata sang raja. Namun, di balik semua itu, ada dunia lain. Dunia perempuan yang berjalan dengan langkah pelan di antara bayangan tiang-tiang tinggi. Mereka tidak berperang dengan pedang, tapi dengan kata-kata yang dipilih hati-hati. Mereka tidak duduk di singgasana, tapi seringkali keputusan raja bermula dari bisikan mereka di malam yang sunyi. Di balik senyum lembut dan pakaian indah dari sutra, ada beban yang tidak terlihat. Karena menjadi perempuan di istana berarti harus menguasai seni bertahan hidup dengan cara yang halus, tanpa terlihat seperti sedang melawan. Di lorong-lorong panjang yang dingin, mereka belajar bahwa kekuasaan tidak selalu datang dari mahkota, tapi dari kesabaran, kecerdikan, dan waktu yang tepat untuk berbicara. Ketika matahari naik sedikit lebih tinggi, suasana istana perlahan berubah. Pelayan berlari kecil membawa dupa dan kain, selir-selir berjalan dalam diam, menunduk ketika melintas di depan dinding yang dihiasi relief tentang dewa dan dewi. Dari luar, semuanya tampak indah, teratur, sempurna. Namun setiap langkah di dalam istana adalah langkah di atas garis tipis antara kehormatan dan kehancuran. Satu kata yang salah bisa mengubah nasib. Satu tatapan bisa menimbulkan iri. Satu malam bisa menentukan masa depan seluruh keluarga. Di ruang rias, seorang perempuan muda duduk di depan cermin perunggu. Tangannya gemetar halus saat menyapukan minyak wangi ke lehernya. Ia baru saja dipanggil untuk menemui raja malam ini. Matanya memantulkan cahaya lilin, campuran antara takut dan harapan. Ia bukan ratu, hanya salah satu dari banyak selir di istana besar itu. Tapi malam ini, mungkin nasibnya berubah. Atau mungkin justru sebaliknya. Karena di dunia istana, setiap hadiah bisa menjadi jebakan, dan setiap senyum bisa menyembunyikan belati. Namun jangan salah sangka, tidak semua perempuan di istana hidup pasrah. Ada yang diam, tapi tajam seperti mata keris yang tersembunyi di balik kain halus. Ada yang lembut, tapi sekali ia bicara. Bahkan para penasehat raja berhenti bernapas. Dan ada pula yang mencintai dengan begitu tulus, hingga cintanya sendiri menjadi kutukan. Di antara mereka, ada yang menjadi legenda, ada yang dilupakan,
Dan ada yang namanya bahkan tidak pernah ditulis. Karena sejarah hanya menulis nama mereka yang duduk di tahta, bukan mereka yang menopang tahta itu agar tidak runtuh. Ketika malam datang dan istana berubah sunyi, hanya dengan suara serangga dan angin, kehidupan perempuan-perempuan ini baru benar-benar dimulai. Ada yang menulis puisi di daun lontar, ada yang berdoa di pojok kamar dengan air mata, dan ada yang duduk menatap lentera, mengingat masa kecilnya di luar tembok istana yang kini tak bisa ia pulang lagi. Di luar, rakyat melihat istana sebagai tempat keindahan dan kemegahan. Tapi di dalamnya, ada dunia yang penuh aturan tak tertulis. Siapa boleh berbicara dengan siapa, kapan harus tersenyum, kapan harus diam, dan kapan harus terlihat bahagia, meski hati sedang hancur. Kadang, kekuasaan terbesar di istana tidak dipegang oleh raja, tapi oleh perempuan yang paling tahu kapan harus menangis dan kapan harus menatap tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu kata bisa memicu perang, tapi diam bisa menumbalkan seseorang tanpa darah. Dalam sejarah, kita jarang mendengar nama mereka. Namun tanpa mereka, banyak kerajaan mungkin tidak pernah berdiri selama itu. Mereka adalah penjaga keseimbangan antara cinta dan politik, antara kesetiaan dan ambisi. Mereka tahu cara menenangkan amarah seorang raja, menasihati tanpa menyinggung, dan mempengaruhi keputusan tanpa meninggalkan jejak. Itulah seni tertinggi di balik tirai kekuasaan. Menggerakkan dunia tanpa terlihat sedang melakukannya. Tapi harga dari semua itu adalah sunyi. Sunyi yang panjang, seperti lagu gamelan yang tidak pernah selesai. Sunyi yang membuat mereka berbicara dengan diri sendiri, berdoa dengan mata terbuka, dan tersenyum, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena di istana, tidak ada ruang untuk menunjukkan lemah. Semua orang sedang menonton, bahkan ketika kamu sendirian. Seiring waktu, mereka belajar mencintai sunyi itu. Karena dari sanalah datang keteguhan. Dari sanalah lahir kebijaksanaan yang lembut tapi kuat. Beberapa di antara mereka menjadi penasehat yang bijak. Beberapa menjadi ibu dari raja besar, dan beberapa lainnya memilih untuk hilang, meninggalkan istana, mencari kedamaian di luar kemegahan yang dulu memenjarakan mereka. Namun, setiap kali seseorang berjalan melewati taman istana yang lama, di mana batu-batu tua berlumut dan air mancur masih mengalir pelan, seakan ada suara samar di udara. Bukan angin, tapi seperti bisikan lembut dari masa lalu. Mungkin itu suara mereka, perempuan-perempuan yang dulu tak dikenal, tapi pernah memegang nasib kerajaan di ujung jarinya. Dan malam ini, kita akan mendengar kisah mereka satu persatu. Kisah tentang perempuan yang mencintai, yang kehilangan, yang berkuasa dalam diam, dan yang namanya hanya hidup dalam bayang-bayang sejarah. Karena di balik gemerlap istana, ada dunia yang jarang terlihat. Dan di dunia itulah, kekuatan sejati sering bersembunyi dalam bentuk paling lembut. Sebuah senyum yang tidak pernah sepenuhnya dijelaskan. Ada pepatah tua di Jawa yang berkata, sang raja adalah matahari dan ratu adalah langit yang membuat sinarnya terlihat indah. Ia tidak bersinar, tapi tanpanya dunia akan terlalu panas untuk hidup. Begitulah posisi ratu utama di banyak kerajaan Nusantara. Bukan sekadar permaisuri, melainkan penenun keseimbangan di antara cinta, politik, dan kehormatan. Pagi itu, matahari menembus jendela berukir di Istana Mataram. Udara masih berbau dupa dan bunga kenanga. Di dalam ruang dalam yang tenang, seorang perempuan duduk di atas tikar pandan,
membaca surat yang ditulis dengan tinta halus di atas daun lontar. Ia mengenakan kain batik sogan yang lembut tanpa perhiasan mencolok, hanya seuntai kalung sederhana dari batu giok hijau. Namun setiap pelayan yang lewat menunduk rendah, karena mereka tahu dialah Ratu Mas Ayu, istri utama Amangkurat, perempuan yang suaranya bisa menenangkan amarah seorang raja dan sekaligus membuat penasihat istana berpikir dua kali sebelum berbicara. Dalam kehidupan istana, kekuasaan seringkali tidak datang dari siapa yang paling keras berbicara, melainkan dari siapa yang paling tahu kapan harus diam. Ratu Mas Ayu menguasai itu dengan sempurna. Ia tidak menentang suaminya di depan umum, tapi setiap kali sang raja marah, ia hanya menatap, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang membuat lelaki itu berhenti. Bukan ketakutan, tapi semacam kesadaran bahwa di hadapan perempuan ini tidak ada kemarahan yang bisa tetap terasa benar. Ia tidak menulis hukum, tidak memimpin pasukan, tapi ia tahu setiap rahasia yang beredar di dalam tembok istana. Dan lebih dari itu, ia tahu kapan harus membiarkan sesuatu terjadi dan kapan harus menutup mata agar keseimbangan tetap terjaga. Di antara selir-selir yang datang dan pergi, di antara senyum palsu dan bisikan licik, Ratu Mas Ayu berjalan seperti bayangan. Ia tidak pernah mengeluh, tapi semua orang tahu, tanpa dirinya, istana akan menjadi medan perang yang sunyi namun mematikan. Seorang abdi perempuan tua pernah berkata, "Ratu itu seperti air yang tenang. Ia tampak diam, tapi bisa menenggelamkan siapapun yang tak hati-hati." Dan benar, ia menenangkan, tapi juga berbahaya bagi mereka yang terlalu meremehkan. Ketika seseorang di istana mulai melanggar batas, entah dengan mencoba merebut perhatian raja atau bermain politik di belakang layar, ia tidak memerintahkan hukuman. Ia hanya menatap, dan entah bagaimana dalam beberapa hari orang itu akan menemukan dirinya tersisih. Tidak ada teriakan, tidak ada darah, hanya keheningan yang memakan pelan-pelan. Namun menjadi ratu utama tidak hanya tentang menjaga kekuasaan, tapi juga tentang kehilangan. Setiap malam, ketika istana sudah sunyi, ia sering berjalan di taman. Kakinya menyentuh batu dingin yang ditumbuhi lumut, dan di antara gemericik air, ia berbicara pada dirinya sendiri. Berapa banyak cinta yang harus dikorbankan agar istana tetap damai. Kadang ia melihat bayangannya di permukaan kolam, dan di sana ia bukan lagi ratu, melainkan perempuan yang dulu menikah muda, yang mungkin pernah bermimpi tentang hidup sederhana, tentang anak-anak yang berlari di sawah, tentang hari-hari tanpa protokol, tanpa ketakutan. Tapi takdir memilihnya untuk hal lain, dan ia menerima itu dengan tenang. Karena menjadi ratu bagi dirinya adalah tentang menjaga agar orang lain tidak hancur oleh api kekuasaan. Namun tidak semua ratu memiliki akhir yang tenang. Di tanah Jawa ada satu nama yang diucapkan dengan nada campuran antara kagum dan takut. Ratu Ken Dedes. Ia hidup jauh sebelum Mataram. Di masa Singasari berdiri tegak di bawah bayang-bayang Gunung Arjuna. Ia bukan hanya cantik. Kecantikannya dianggap suci, pancaran wahyu ke Prabon, tanda bahwa siapapun yang menikah dengannya ditakdirkan menjadi raja, tapi kecantikan adalah pedang bermata dua. Ia dicintai, tapi juga dijadikan alasan bagi perang dan perebutan tahta. Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Namun kemudian, Ken Arok, seorang lelaki dengan ambisi besar dan asal-usul misterius, jatuh cinta padanya.
Cinta itu berubah menjadi obsesi, dan obsesi menjadi takdir berdarah. Tunggul Ametung dibunuh, dan Kendedes menjadi ratu bagi Singasari yang baru. Namun cerita tentangnya tidak berhenti di situ. Orang-orang berkata bahwa Kendedes tidak pernah sepenuhnya bahagia, karena di dalam dirinya ada bayangan dari semua darah yang tertumpah demi mahkota di kepalanya. Dan meski sejarah menulis namanya dengan hormat, tidak ada yang tahu berapa banyak malam ia menangis sendirian. Ratu-ratu seperti mereka, Mas Ayu, Kendedes, dan banyak lainnya adalah penjaga keseimbangan antara keindahan dan kekacauan. Mereka tidak memegang pedang, tapi setiap gerakan kecil mereka adalah strategi. Satu kata dari bibir mereka bisa menenangkan perang, dan satu diam mereka bisa menjatuhkan menteri yang terlalu sombong. Namun di balik kebijaksanaan itu, ada rasa sunyi yang selalu sama. Karena mereka tahu, apapun yang mereka lakukan, mereka akan selalu dikenang hanya sebagai istri raja. Tidak ada bab dalam naskah kuno yang ditulis dari sudut pandang mereka. Tidak ada kronik yang mencatat pikiran mereka malam sebelum keputusan besar dibuat. Padahal, mungkin di balik keputusan-keputusan itu, ada doa yang mereka ucapkan pelan. Ada air mata yang menetes di bawah lentera. Ada keinginan sederhana untuk didengar. Bukan sebagai ratu, tapi sebagai manusia. Dan disitulah keindahan sekaligus kepedihan kisah mereka. Mereka tahu dunia tidak akan mengingat nama mereka dengan lengkap, tapi mereka tetap menjalankan perannya dengan elegan. Karena bagi mereka, kehormatan bukanlah tentang dikenal, melainkan tentang menjaga sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Malam semakin larut. Bunga melati di taman mulai menutup kelopaknya. Di dalam kamar ratu, lampu minyak bergetar tertiup angin. Ia duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahnya yang mulai menua. Waktu berjalan, raja akan berganti, dan sejarah akan menulis nama lain di atas batu. Tapi ia tahu, apa yang telah ia lakukan akan hidup jauh di bawah permukaan. Seperti akar pohon besar yang menopang kehidupan di atasnya, tak terlihat, namun abadi. Mungkin itu sebabnya ketika orang-orang menyebut kata ratu, selalu ada rasa hormat yang halus di dalamnya. Bukan karena kekuasaan, tapi karena keheningan yang mereka jaga dengan begitu sabar. Jika di luar tembok, istana kekuasaan terlihat megah dan terang, maka di dalam kamar para selir, kekuasaan itu berwujud jauh lebih halus. Kadang indah, kadang menyakitkan. Mereka hidup di antara cahaya dan bayangan, di antara cinta dan strategi, di antara impian yang tumbuh diam-diam dan kenyataan yang tidak pernah sepenuhnya lembut. Bayangkan suasana sore di sebuah istana tua. Langit menurun menjadi warna keemasan, dan udara membawa wangi bunga cempaka dari taman belakang. Di dalam paviliun yang dindingnya dihiasi kain sutra, sekelompok perempuan duduk melingkar, membatik dalam diam. Tangan-tangan mereka bergerak pelan, mengikuti pola yang diajarkan oleh generasi sebelumnya. Mata mereka menatap kain, tapi pikiran mereka entah di mana. Mungkin pada masa lalu, mungkin pada seseorang yang tidak lagi datang. Mereka adalah para selir. Perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang raja, namun tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Mereka diberi perhiasan, kain, dan tempat tinggal, tapi tidak pernah kepastian. Setiap hari mereka menunggu suara langkah kaki di lorong panjang, menunggu panggilan yang mungkin tidak datang selama berminggu-minggu. Dan di sela waktu itu, mereka belajar cara paling sulit untuk bertahan. Mencintai dalam diam
dan menerima tanpa mengharapkan. Beberapa dari mereka datang ke istana dengan sukarela, anak bangsawan yang dikirim untuk mempererat hubungan antar kerajaan. Tapi sebagian besar lainnya datang karena pilihan yang tak pernah benar-benar mereka buat. Bagi keluarga mereka, menjadi selir adalah kehormatan. Namun bagi diri mereka sendiri, itu adalah kehilangan kecil yang tak pernah selesai. Mereka belajar berbicara dengan bahasa yang tidak diucapkan. Senyum yang tidak terlalu panjang. Tatapan yang cukup sopan tapi tidak terlalu berani. Kata yang ringan tapi menyimpan arti ganda. Karena di dunia mereka, setiap gerak bisa menimbulkan cinta atau kematian. Ada satu nama yang bertahan dalam cerita rakyat Jawa, Nyai Lara Kidul, yang dalam banyak versi bukan sekadar Dewi Laut, tapi juga mantan selir. Perempuan yang mencintai raja dengan begitu dalam, hingga cintanya menembus batas antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam legenda, ia tidak mati karena kehilangan cinta, tapi menjadi abadi karena kesedihannya. Dan mungkin di balik kisah magis itu, ada kebenaran kecil tentang banyak selir yang terlupakan. Perempuan yang mencintai terlalu dalam, tapi tak pernah diizinkan untuk diingat. Di Istana Mataram, selir adalah bagian dari sistem politik yang rumit. Raja mengumpulkan mereka bukan hanya karena keinginan pribadi, tapi juga karena setiap pernikahan kecil itu membawa manfaat diplomatik. Namun bagi para perempuan itu, politik adalah kata yang terlalu dingin untuk menjelaskan perasaan mereka. Karena meski mereka tahu semua ini adalah permainan kekuasaan, hati manusia tetap tidak bisa dipaksa menjadi batu. Ada satu kisah tentang seorang selir muda bernama Rara Kencana. Ia berasal dari keluarga pedagang di pesisir utara Jawa. Suatu hari, kecantikannya menarik perhatian seorang bangsawan istana, dan tanpa sempat menolak, ia dibawa masuk ke kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Di istana ia belajar etika berbicara, cara menunduk dengan anggun, cara berjalan tanpa membuat bunyi langkah, cara tertawa tanpa benar-benar tertawa. Namun di balik itu semua, ia menyimpan sesuatu yang berbahaya. Ingatan tentang hidup di luar tembok istana. Tentang laut, tentang bau asin, tentang kebebasan. Malam-malam di kamarnya, Rara Kencana sering menulis di daun lontar kecil yang ia sembunyikan di bawah kasur. Bukan puisi cinta, tapi doa untuk tidak dilupakan. Karena ia tahu di istana, perempuan yang tidak dipanggil raja selama 3 bulan akan kehilangan statusnya. Dan ketika itu terjadi, ia akan dikirim kembali ke keluarganya tanpa nama, tanpa kehormatan. Jadi setiap malam, ia menulis satu kalimat yang sama. Jika aku dilupakan, semoga aku tetap bisa mengingat siapa diriku. Namun nasib selir tidak selalu kelam. Ada yang benar-benar dicintai. Ada yang hatinya menjadi rumah bagi raja yang lelah dengan dunia luar. Seperti kisah seorang selir di kerajaan Banten, perempuan sederhana bernama Ayu Retna yang tidak pandai menulis, tapi pandai mendengarkan. Raja sering datang padanya bukan untuk berkasih sayang, tapi untuk bercerita tentang politik, tentang perang, tentang kesepian. Dan Ayu Retna hanya duduk diam, kadang menyentuh tangan sang raja dengan lembut tanpa mengucap apapun. Ia tahu, kadang laki-laki paling berkuasa pun hanya butuh seseorang yang tidak menakutinya. Namun cinta semacam itu berumur pendek di istana. Ketika raja berganti, semua yang dulu berarti bisa lenyap seperti debu di udara. Ayu Retna akhirnya diusir, bukan karena kesalahan,
tapi karena terlalu dicintai oleh raja yang telah tiada. Dan di dunia istana, itu adalah dosa yang paling sunyi, menjadi kenangan yang membuat penguasa baru merasa kecil. Bertahun-tahun kemudian, para pelayan masih menceritakan kisah tentang selir tua yang hidup di luar tembok kota, membatik sambil menatap langit sore, mungkin masih menunggu seseorang yang tidak akan kembali. Menjadi selir berarti hidup di dunia tanpa akhir yang pasti. Tidak bisa menjadi ratu, tapi juga tidak bisa menjadi rakyat. Mereka berada di antara seperti bayangan yang indah, tapi tidak pernah bisa disentuh. Namun dari dunia antara itulah, mereka menulis kisahnya sendiri. Bukan di kertas, tapi di mata-mata mereka yang penuh kisah ketika memandang dunia. Kadang, ketika para pelayan menyalakan lentera di malam hari, mereka melihat satu cahaya kecil masih menyala di kamar paling ujung. Di sanalah para selir duduk, bercerita satu sama lain dengan suara rendah, tentang raja yang pernah memanggil mereka dengan lembut, tentang anak yang mereka lahirkan tapi tak boleh mereka peluk lama, tentang mimpi yang perlahan hilang dalam wangi melati dan dupa. Mereka tidak menangis, karena air mata di istana adalah kemewahan yang tidak semua orang bisa punya. Dan mungkin itulah sebabnya aroma bunga melati di istana selalu sedikit pahit, karena setiap kelopaknya membawa kenangan tentang perempuan yang pernah menjadi bagian dari kemegahan, tapi hanya diingat sebagai bayangan di balik tirai. Namun jangan salah, di balik segala kepedihan itu ada sesuatu yang agung. Karena tanpa mereka, tidak akan ada keseimbangan dalam dunia yang diciptakan oleh laki-laki bermahkota. Mereka adalah cermin dari kelembutan yang bertahan, dari kekuatan yang tidak perlu bersuara, dan dari cinta yang tetap hidup, bahkan setelah dilupakan. Dan mungkin, di setiap istana tua yang kini tinggal reruntuhan, ketika angin berhembus melewati jendela tanpa kaca, ada gema lembut yang terdengar seperti bisikan perempuan. Bukan meminta diingat, tapi sekadar ingin didengar sekali saja. Ada masa-masa dalam sejarah Nusantara ketika dunia berhenti sejenak, dan dari antara kabut kekuasaan yang biasanya dikuasai oleh lelaki, muncullah seorang perempuan, tenang, teguh, dan tak terduga. Ia tidak hanya melengkapi tahta, ia menjadi tahta itu sendiri. Bayangkan pagi yang lembab di abad ke-14, di jantung tanah Jawa Timur, ketika lonceng perunggu berbunyi di istana Majapahit. Udara masih berbau embun dan dupa, dan di aula utama, seorang perempuan berdiri tegak di depan para bangsawan, rambutnya disanggul tinggi, dan di lehernya tergantung kalung emas berbentuk bunga padma. Itulah Tribuana Tunggadewi, permaisuri yang naik menjadi penguasa penuh Majapahit karena takdir dan keberanian memanggilnya untuk menjaga kerajaan saat ayahandanya mangkat. Tribuana memerintah dengan kebijaksanaan yang jarang dicatat secara terbuka, karena sejarah lebih sering menulis nama suami dan putra-putra raja. Namun justru di bawah kepemimpinannya, Majapahit mulai menata fondasi yang kelak membuatnya menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Ia menunjuk Gajah Mada sebagai patih dan bersamanya menegakkan Sumpah Palapa yang kelak menjadi simbol penyatuan Nusantara. Tapi orang sering lupa, tanpa seorang ratu yang percaya pada janji itu, sumpah itu mungkin hanya akan menjadi angin di tengah upacara. Dalam kronik kuno, Tribhuwana digambarkan sebagai sosok yang lembut, tapi tegas, berbicara dengan nada yang tidak tinggi tapi tidak bisa dibantah,
Ia tidak perlu mengancam, karena kekuatannya bukan pada suara, melainkan pada ketenangan yang membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum menentang. Ia tahu kapan harus berperang dan kapan harus menunggu badai lewat dengan diam. Di balik kebesarannya, Tribhuwana juga seorang ibu. Ia melahirkan Hayam Wuruk, raja besar yang kelak membawa Majapahit mencapai masa keemasannya. Namun, orang jarang menyadari bahwa sebelum ia menjadi raja, ia belajar dari ibunya cara memerintah, bukan dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang peka terhadap keseimbangan. Pada masa itu, memimpin sebagai perempuan bukanlah kemewahan. Itu adalah ujian. Setiap keputusan Tribhuwana diperiksa dengan kecurigaan. Setiap keberhasilannya dianggap kebetulan. Namun ia tidak menuntut pengakuan. Karena baginya, kekuasaan sejati bukan tentang diingat, tapi tentang memastikan tanah dan rakyat bisa bertahan setelah dirinya tiada. Berabad-abad kemudian, di pesisir utara Jawa, seorang perempuan lain berdiri di hadapan laut yang berombak, memegang kekuasaan dengan cara yang sangat berbeda. Namanya Ratu Kalinyamat. Jepara, di bawah kekuasaannya, menjadi kota yang harum namanya hingga ke Malaka. Ia dikenal bukan karena kelembutan, tapi karena keberaniannya menantang kekuatan laut asing. Portugis yang datang dengan meriam dan kapal perang. Orang-orang Portugis menulis tentangnya dengan heran. The brave queen of Jepara, who ruled the sea with her ships. Tapi di balik keberaniannya, ia menyimpan luka yang dalam. Suaminya, Sultan Hadlirin, dibunuh secara keji. Dan dari kehilangan itu, lahirlah sumpah yang menggetarkan. Ia tidak akan berhias, tidak akan berhenti berdoa, hingga darah pembunuh suaminya jatuh ke tanah. Dan ia menepati sumpah itu. Dengan sekutu dari Pajang, ia menjatuhkan Arya Penangsang, menutup bab kelam dalam sejarah Demak, dan mengembalikan kehormatan keluarga dan negerinya. Tapi setelah itu, ia tidak kembali ke kehidupan istana yang biasa. Ia memilih memimpin armada besar untuk menantang penjajahan asing di laut. 2 kali ia mengirim kapal ke Malaka. 2 kali pula ia kalah. Namun rakyatnya tidak pernah menganggapnya gagal. Karena baginya, menantang kezaliman adalah kemenangan tersendiri, meski laut menelan kapalnya. Ratu Kalinyamat dikenal sebagai sosok yang bisa berdoa sepanjang malam, namun juga memegang pedang tanpa ragu ketika waktunya tiba. Ia bukan sekadar penguasa. Ia adalah jiwa dari tanahnya. Perempuan yang tidak tunduk dan tidak menunggu untuk diselamatkan. Jika kita menelusuri lebih jauh ke barat, ke tanah Aceh yang harum oleh cengkih dan kopi, kita menemukan masa ketika kerajaan itu dipimpin bukan oleh 1, melainkan oleh 4 ratu berturut-turut. Salah satunya adalah Ratu Tajul Alam Safiatuddin Shah, putri Sultan Iskandar Muda. Ia naik tahta setelah ayahnya wafat dan melanjutkan pemerintahan dengan kebijaksanaan yang mencengangkan. Di bawahnya, Aceh mencapai kemakmuran ekonomi dan intelektual. Ia melindungi ulama, membangun madrasah, dan memastikan perempuan juga bisa belajar agama dan membaca kitab. Pada masa ketika sebagian dunia masih menutup pintu bagi pikiran perempuan, Aceh memiliki seorang ratu yang justru membuka jalan. Namun, tidak semua menganggap kepemimpinan perempuan adalah berkah. Beberapa ulama dari negeri seberang mengirim surat mempertanyakan hukum dan kelayakan seorang perempuan memerintah. Tapi rakyat Aceh tidak goyah. Mereka membela ratunya karena mereka tahu di bawah kekuasaannya, kehidupan berjalan damai dan laut mereka tetap dijaga dengan kehormatan.
Di tangan Ratu Tajul Alam, kekuasaan menjadi sesuatu yang lembut tapi mengakar. Ia tidak membangun dengan perang, tapi dengan ilmu dan ketertiban. Dan mungkin itulah bentuk kekuasaan yang paling abadi, yang tidak meninggalkan abu, tapi meninggalkan pemahaman. 3 ratu, 3 zaman, 3 cara berbeda memegang dunia yang sama. Tribhuwana dengan kebijaksanaan, Kalinyamat dengan keberanian, Tajul Alam dengan ilmu. Namun ketiganya memiliki satu kesamaan. Mereka memerintah bukan untuk diri sendiri. Mereka memerintah untuk menjaga sesuatu yang lebih besar. Rakyat, tanah, dan nama baik yang mereka warisi dari masa lalu. Di dunia yang sering menganggap kekuasaan harus dipegang dengan suara keras, mereka memilih untuk berbicara dengan ketenangan. Dan mungkin karena itulah mereka diingat. Karena keheningan yang berasal dari keyakinan lebih keras dari teriakan manapun. Hari ini, ketika kita membaca sejarah Nusantara, nama mereka sering muncul di antara baris-baris yang kecil. Namun di balik setiap catatan besar, bayangan mereka terasa seperti cahaya lembut matahari sore yang menempel di dinding istana tua. Kekuasaan mereka bukanlah tentang mendominasi, tapi tentang menjaga keseimbangan antara dunia dan hati. Mereka tahu kemenangan tidak selalu berarti menaklukkan orang lain, kadang berarti menaklukkan diri sendiri. Dan mungkin disitulah perbedaan antara penguasa dan ratu sejati. Penguasa ingin dikenang, tapi ratu sejati ingin dunia tetap berjalan dengan baik, meski namanya hilang bersama waktu. Jika kamu suatu hari berjalan di Jepara, di Singosari, atau di tanah Aceh, dan kamu menemukan angin laut berhembus lembut, bau melati bercampur dengan udara asin, dan burung-burung terbang melingkar di langit yang bersih. Mungkin di sanalah roh mereka lewat, menatap dunia yang dulu mereka jaga, dengan senyum tenang yang sama seperti ratusan tahun lalu. Malam di istana selalu terlihat damai. Dari luar hanya terdengar suara jangkrik dan air yang jatuh dari pancuran batu. Namun di balik tirai sutra, di balik dinding berukir cerita para dewa, terdapat dunia lain. Dunia yang tidak tercatat di naskah-naskah sejarah, namun menentukan arah kerajaan lebih dari perang apapun. Di dunia itu tidak ada pedang. Yang ada hanya senyum, bisikan, dan tatapan yang bisa menembus jantung. Kekuasaan tidak diambil. Ia dicuri perlahan, dibungkus dalam kelembutan, diselipkan di antara percakapan tentang bunga, kain, dan doa. Bayangkan sebuah malam di Istana Mataram. Lampu minyak menyala redup di sepanjang koridor. Udara dipenuhi wangi dupa dan bunga kenanga. Para selir duduk berjejer di aula dalam, menunggu kabar siapa yang akan dipanggil oleh sang raja malam ini. Mereka tidak bicara keras-keras, tapi di antara tawa pelan dan sapuan kipas, ada perang yang sedang berlangsung. Perang yang tidak memakai senjata, tapi rasa cemburu dan ketakutan. Di antara mereka, ada yang diam karena tahu diam adalah bentuk kekuatan. Ada yang tertawa untuk menyembunyikan luka. Ada pula yang sedang merencanakan sesuatu di balik pandangan lembutnya. Dan di tengah semuanya, seorang pelayan tua berjalan membawa teko tembaga berisi teh melati. Langkahnya pelan, wajahnya tidak berekspresi, tapi ia tahu semua yang tidak boleh diucapkan. Karena di istana, pelayan adalah saksi. Mereka melihat semuanya, mereka mendengar semuanya, tapi mereka harus pura-pura tidak tahu apapun. Salah satu selir, Rara Jenggala, dikenal karena suaranya yang lembut. Ia pandai bernyanyi,
dan suaranya sering memanggil perhatian raja. Namun ketenangan itu membuat yang lain gelisah. Ada yang mulai berbisik, mengirim pesan-pesan rahasia melalui pelayan, menabur cerita tentang dirinya, bahwa ia menyembunyikan niat buruk, bahwa ia membawa pengaruh jahat dari keluarganya yang dulu diasingkan. Cerita itu tidak pernah terbukti. Tapi di dunia istana, kebenaran tidak sepenting siapa yang mengatakannya lebih dulu. Suatu pagi, Rara Jenggala dipanggil oleh kepala abdi. Ia dibawa ke taman belakang dengan alasan sederhana. Raja ingin mendengar nyanyiannya di udara pagi. Namun setelah ia bernyanyi, tidak ada yang memanggilnya lagi. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Dan akhirnya orang-orang berhenti menyebut namanya. Konon ia tidak mati. Hanya dikirim ke biara di luar kota. Hidup di antara hening dan bau dupa. Menyanyikan lagu untuk dewa yang tidak akan mengkhianatinya. Sejak itu, para selir lain menjadi lebih hati-hati. Mereka tahu, di istana, yang paling indah bukanlah yang paling disukai, tapi yang paling pandai membuat orang lain merasa aman. Di sisi lain, istana, Ratu Utama duduk di ruang pribadinya. Ia mendengar semua bisikan yang datang melalui abdi setia, dan ia tahu tidak semua rumor datang dari kecemburuan. Sebagian datang dari ketakutan. Ketakutan bahwa kasih sayang raja bisa berarti hidup atau mati bagi seseorang. Jadi ia tidak menghukum siapapun. Ia hanya memanggil semua perempuan itu untuk makan bersama. Malam itu, di ruang makan berlampu minyak, mereka duduk melingkar di lantai. Di depan meja rendah penuh buah dan nasi wangi. Ratu berbicara pelan. Aku tahu tidak mudah hidup dalam dunia yang hanya punya satu matahari. Tapi kita semua adalah bintang, dan bintang tidak bersaing dengan matahari. Mereka bersinar di waktunya sendiri. Tak ada yang menjawab, tapi setelah malam itu, keheningan di antara mereka berubah sedikit lebih damai. Untuk sementara. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Karena di istana, damai adalah jeda. Bukan akhir. Ada kalanya, intrik datang, bukan dari para selir, tapi dari luar. Dari para penasehat, saudara jauh, atau bahkan para pendeta yang haus pengaruh. Mereka tahu perempuan-perempuan di istana adalah pintu ke hati raja, dan hati adalah jalan paling pendek menuju kekuasaan. Beberapa di antara mereka memanfaatkan kelembutan itu. Mereka datang membawa hadiah, doa, dan bisikan yang terdengar seperti nasihat. Namun di balik kata demi kerajaan, tersembunyi kepentingan yang jauh lebih pribadi. Ratu tahu itu. Dan setiap kali seseorang mencoba menyusup melalui pintu yang ia jaga, ia tersenyum karena ia tahu tidak ada yang bisa menyentuh jantung istana tanpa melewati dirinya. Kadang, ia memerintahkan tarian diselenggarakan di aula utama. Semua perempuan hadir, mengenakan kain terbaik mereka. Tapi bukan untuk hiburan. Itu adalah cara halus untuk melihat siapa yang saling menatap terlalu lama, siapa yang berbisik terlalu dekat, siapa yang menatap lantai karena menyembunyikan sesuatu. Dalam satu tarian, kamu bisa mengetahui siapa yang akan jatuh dalam waktu dekat. Intrik istana tidak selalu terlihat seperti kebencian. Kadang ia tampak seperti kasih. Seperti sahabat yang menata rambutmu. Tapi dalam hatinya, ia sudah menyiapkan racun yang tak bisa engkau cium.
Ada satu kisah dari masa Kesultanan Cirebon tentang seorang perempuan yang begitu bijak hingga semua orang mencintainya, termasuk ratu sendiri. Ia tidak cantik, tapi tutur katanya lembut dan wajahnya menenangkan. Orang-orang memanggilnya Nyai Sampar, abdi yang dipercaya menjaga ruang doa pribadi ratu. Namun kepercayaan adalah benih yang tumbuh menjadi bahaya jika disiram dengan iri. Suatu malam, ratu jatuh sakit. Dukun istana mencari penyebabnya, dan di bawah bantalnya, mereka menemukan bunga kering bercampur rambut dan serpihan lilin. Tanda sihir halus. Semua mata menatap Nyai Sampar. Ia menangis, menyangkal, tapi tak ada yang percaya pada air mata abdi. Ia diusir dari istana. Dan sejak itu, ratu tidak pernah sembuh sepenuhnya. Orang berkata itu bukan karena racun, tapi karena kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa pamrih. Intrik di istana tidak pernah benar-benar jahat. Ia seperti kabut, tidak bisa disentuh, tapi bisa menyesatkan siapapun yang berjalan tanpa cahaya. Dan cahaya itu, bagi banyak perempuan di istana, adalah keheningan. Hanya dengan diam, mereka bisa bertahan. Hanya dengan sabar, mereka bisa melihat yang benar tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Malam kembali datang. Di taman istana, lentera bergoyang, pelan tertiup angin. Bayangan dedaunan menari di dinding batu. Di kejauhan, terdengar gamelan lirih, lagu yang seakan menceritakan kisah semua perempuan yang pernah berjuang dengan cara yang tidak terlihat. Di balik tirai, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang menulis surat yang takkan pernah dikirim, ada yang hanya menatap langit, bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan dengan yang mereka tinggalkan di luar sana? Mungkin, bagi sebagian dari mereka, jawabannya adalah ya. Karena meski dunia mereka gelap dan penuh bayangan, di dalamnya juga ada cahaya. Cahaya yang datang dari kekuatan lembut yang hanya dimiliki perempuan. Kemampuan untuk mencintai, bahkan ketika tidak dicintai, kembali. Dan begitulah, intrik di istana tidak pernah berakhir. Ia hanya berubah bentuk, dari kata menjadi tatapan, dari dendam menjadi doa, dari ambisi menjadi diam. Setiap malam, tirai-tirai sutra bergoyang pelan tertiup angin, seakan masih menyimpan gema dari semua rahasia yang pernah diucapkan di belakangnya. Dan mungkin, kalau kamu mendengarkan cukup lama, kamu akan mendengar sesuatu yang lembut di balik bisikan angin itu. Bukan cerita tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana cinta dan kesetiaan bertahan bahkan di tempat di mana tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Pagi perlahan tiba di atas atap istana yang sudah tua. Kabut tipis masih bergelayut di taman, menyentuh daun-daun yang basah oleh embun. Burung-burung mulai bernyanyi, dan cahaya pertama menyelinap melalui celah jendela kayu berukir. Dunia yang semalam sunyi kini terasa hidup kembali. Tapi bagi perempuan-perempuan istana yang pernah berjalan di lorong itu, waktu tidak lagi bergerak. Ia berhenti di antara aroma dupa dan suara kain sutra yang bergesekan. Yang tersisa hanyalah kenangan. Dan kenangan, seperti bayangan pagi, tidak pernah benar-benar hilang. Setiap batu di istana tua itu pernah menyimpan rahasia. Setiap taman yang kini ditumbuhi lumut pernah menjadi tempat langkah-langkah lembut seorang ratu berjalan sendirian. Setiap kolam dengan air yang memantulkan langit pernah menjadi cermin bagi wajah seorang selir yang menatap dirinya sendiri, bertanya diam-diam, apakah semua ini benar-benar milikku?
Namun waktu dengan sabar menyapu semua jejak itu. Yang tersisa hanyalah kisah yang dibisikkan. Kisah yang tidak ditulis di prasasti, tidak disebut di babad, tapi hidup dalam hati mereka yang masih mau mendengar. Kini, setelah ratusan tahun berlalu, nama-nama mereka muncul hanya sebagai catatan kaki dalam sejarah. Ken Dedes, Tribhuwana, Kalinyamat, Tajul Alam, semuanya disebut sekilas, tanpa napas panjang untuk menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Tapi kalau kamu mendengarkan lebih dalam, kalau kamu menutup mata dan membiarkan hatimu berjalan kembali ke masa lalu, kamu bisa mendengar suara-suara mereka. Bukan dalam bentuk teriakan, melainkan dalam keheningan. Keheningan yang tenang, yang tahu segalanya. Mungkin itulah warisan terbesar mereka, diam yang berisi makna. Karena kekuasaan sejati tidak selalu butuh pengakuan. Kadang, cukup dengan tahu bahwa dunia berjalan sedikit lebih baik karena keberadaanmu. Itu sudah cukup. Bayangkan satu istana di pagi hari, 100 tahun setelah para penghuninya tiada. Pelayan tak lagi berjalan di lorong, tirai tak lagi berayun. Namun, udara masih menyimpan aroma dupa yang samar. Dan di tengah aula kosong, ada semacam kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin itu sisa dari cinta yang dulu pernah mengisi ruangan itu. Cinta seorang ibu kepada anaknya, seorang ratu kepada rakyatnya, atau seorang selir kepada raja yang tak pernah benar-benar mengenalnya. Cinta yang tidak menuntut balasan, tapi meninggalkan getar kecil di setiap sudut ruangan, seperti gema yang menolak padam. Ketika kita membaca sejarah, kita sering mencari pahlawan, mereka yang berperang, menulis hukum, atau menaklukkan wilayah. Tapi kita lupa bahwa sejarah tidak hanya dibangun oleh tangan-tangan yang terlihat. Ada kekuatan lain yang bekerja dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam air mata yang tidak terlihat. Kekuatan perempuan yang menjaga agar dunia tidak hancur oleh amarah. Di balik setiap perang yang berakhir, ada doa dari seseorang yang tidak disebut namanya. Di balik setiap keputusan besar, ada tatapan lembut yang membuat seorang raja ragu sebelum menghancurkan sesuatu. Dan di balik setiap kisah kerajaan yang megah, ada tangan halus yang menyalakan lentera di malam hari agar dunia tetap punya cahaya. Ratu Tribhuwana tidak hanya meninggalkan kerajaan, tapi juga pelajaran tentang kepemimpinan yang tenang. Ratu Kalinyamat tidak hanya meninggalkan jejak kapal dan perang, tapi juga keberanian untuk menantang takdir. Ratu Tajul Alam tidak hanya mengatur Aceh, tapi juga menulis bab kecil tentang ilmu dan cinta dalam sejarah manusia. Dan selir-selir yang tidak dikenal namanya, mereka meninggalkan keheningan yang panjang, tapi di dalam keheningan itu terdapat kebijaksanaan yang tidak akan mati. Mungkin sejarah hanya tahu separuh cerita. Separuh lainnya disimpan oleh angin, dijaga oleh laut, dan diceritakan ulang oleh malam. Dan malam seperti inilah kita mengingat mereka bukan sebagai bayangan di balik raja, tapi sebagai nyala kecil yang membuat seluruh istana bernafas. Ada kalanya, kekuatan terbesar justru terlahir dari keterbatasan, dari perempuan yang tidak diizinkan memilih, tapi menemukan cara untuk memengaruhi pilihan dunia. Dari suara yang tidak didengar, tapi bertahan sampai ratusan tahun kemudian. Mereka tidak meminta kekuasaan, mereka menjadi kekuasaan itu sendiri. Lembut, tenang, tapi tak tergoyahkan. Ketika kita berbicara tentang sejarah, kita sering menatap patung-patung batu.
wajah tegas raja, ukiran dewa, tulisan di prasasti. Namun, kalau kamu berjalan ke taman istana yang sepi, kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih hidup. Bunga yang tumbuh di antara batu-batu. Air yang terus mengalir di kolam yang sudah tua. Itu adalah bentuk lain dari keabadian. Bukan yang megah, tapi yang sabar. Seperti mereka. Hari ini perempuan-perempuan itu tidak lagi memakai mahkota, tidak duduk di singgasana, tapi darah dan semangat mereka mengalir di setiap perempuan yang masih berani bermimpi. Perempuan yang bekerja diam-diam, yang menjaga, yang mengingat, yang melawan dunia anap suara keras. Mereka adalah ratu tanpa istana, tapi dengan hati yang tetap sama, kuat, penuh kasih, dan selalu mencari keseimbangan di dunia yang belum seimbang. Mungkin kalau kita benar-benar jujur, dunia ini tidak akan pernah bisa berdiri tanpa mereka. Karena di balik setiap kejayaan yang ditulis oleh sejarah, ada tangan-tangan lembut yang menahannya agar tidak runtuh. Dan di balik setiap nama besar, ada perempuan yang tidak disebut tapi justru menjadi alasan mengapa nama itu bisa bertahan. Jika suatu hari kamu mengunjungi reruntuhan istana tua, berjalan di antara tiang-tiang batu yang ditutupi lumut, cobalah berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dengarkan angin yang berhembus pelan. Mungkin kamu akan mendengar sesuatu. Suara samar dari masa lalu. Bukan suara raja, bukan suara prajurit, tapi suara lembut perempuan yang berkata, "Aku di sini. Aku selalu di sini." Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan perang, bukan dengan kemenangan, tapi dengan keheningan yang damai. Karena kekuatan perempuan-perempuan istana tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi cahaya pagi, menjadi bayangan di air, menjadi bisikan lembut di hati mereka yang mau mendengar.